Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Saptaningrum, mahasiswa dari Universitas 11 Maret, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, teman-teman, saya akan menjelaskan materi sosiologi pada bab relasi antar kelompok sosial dalam masyarakat dengan subbab mobilitas sosial. Nah, jadi pada materi ini terdapat 3 tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Jadi, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial di dalam masyarakat. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, ini yaitu peserta didik dapat membedakan jenis-jenis mobilitas sosial, seperti mobilitas sosial horizontal, mobilitas sosial vertikal, antar generasi, dan juga intragenerasi. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya terdapat pertanyaan untuk diskusi bersama, yaitu pernahkah kalian melihat teman atau tetangga yang hidupnya itu berubah karena sebuah profesinya? Sudah sangat sering di dalam masyarakat ya teman-teman, kita melihat bahwa seseorang itu mempunyai profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, terkadang juga hidup seseorang itu bisa berubah karena profesinya ikut berubah. Seperti itu, seperti yang tadinya menjadi buruh, setelah itu profesinya ganti menjadi pengusaha, dan maka otomatis status sosialnya juga akan berganti atau naik seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pada pengertian. Jadi apa sih mobilitas sosial itu? Nah, mobilitas sosial ini adalah suatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, baik berupa peningkatan maupun berupa penurunan yang dialami oleh individu ataupun keseluruhan dari anggota kelompok di dalam masyarakat. Jadi pada intinya adalah mobilitas ini merupakan perpindahan status atau perpindahan status seseorang dari status satu perpindahan status seseorang dari satu lapisan ke lapisan lainnya, atau juga dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial, teman-teman. Jadi faktor yang pertama itu dipengaruhi oleh kebudayaan. Kenapa dipengaruhi oleh kebudayaan? Jadi kebudayaan dalam masyarakat yang masih kuno, atau contohnya seperti kalau perempuan itu tidak usah, misalnya ada pandangan dalam budaya itu bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena nanti ujung-ujungnya juga akan kerja di dapur. Nah, pandangan-pandangan seperti ini, pandangan dari satu budaya inilah yang bisa menghambat seseorang untuk meraih apa yang mereka inginkan atau status sosial yang mereka inginkan, sesuatu yang ingin mereka capai. Nah, itu adalah faktor penghambat. Jadi, seorang itu tidak dibebaskan. Nah, yang kedua ini ada lingkungan asal. Jadi, lingkungan asal atau lingkungan tempat tinggal dari seseorang ini mempengaruhi mobilitas seseorang. Jika seseorang ini berada dalam lingkungan atau tempat tinggal yang penuh dengan fasilitas, difasilitasi penuh, misal oleh pendidikannya difasilitasi penuh, seperti bisa melakukan bimbel dan belajar-belajar non-akademik lainnya, itu akan memudahkan peluang mereka untuk menggapai apa yang mereka inginkan atau mereka berpindah status sosialnya. Nah, sedangkan seseorang yang tidak memiliki tidak ada pada lingkungan tempat tinggal yang memiliki
fasilitas yang memadai itu akan mempersulit seseorang dalam melakukan mobilitas sosial. Misalnya kayak seseorang yang tidak bisa kuliah karena di lingkungan tempat asalnya ini, di keluarganya ini tidak tidak bisa memfasilitasinya. Nah, yang ketiga ini yaitu tradisi. Jadi masih banyak terdapat tradisi-tradisi yang itu membuat kita sebagai generasi sekarang ini merasa bahwa kita ini tidak bisa berpindah status. Misalnya contohnya kayak tradisi bahwa anak pertama laki-laki itu harus melanjutkan usaha orang tuanya. Nah, tradisi yang seperti ini membuat seseorang itu tidak dapat dengan bebas memiliki impian atau memiliki keinginan. Misalnya dia mau merantau ke luar negeri atau dia ingin sekolah tinggi, tidak bisa karena terhalang tradisi. Nah, contoh lainnya misalnya seperti tradisi dalam suatu masyarakat yang menikah muda. Nah, menikah muda ini membuat seseorang individu itu baik perempuan maupun laki-laki terhambat dalam jenjang karirnya seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi jelas menjadi penghambat maupun pendorong terjadinya mobilitas sosial. Jika status ekonomi seseorang itu baik, maka itu akan mendorong mobilitas sosial. Tetapi jika status ekonomi seseorang itu rendah, maka itu akan menjadi penghambat. Misalnya contohnya nih, seperti anak sekolah yang dia itu ingin ingin melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, tetapi karena ekonomi keluarganya itu tidak bisa, maka dia harus pupus harapan seperti itu dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan ekonomi. Oke, next pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada tipe-tipe mobilitas sosial nih. Yang pertama, ada 2 tipe mobilitas sosial. Yang pertama ini ada horizontal, yaitu mobilitas sosial yang sejajar. Nah, ini itu adalah perpindahan sosial dari satu kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sejajar. Jadi tidak lebih tinggi dan juga tidak lebih rendah. Contohnya misalnya kayak seorang guru di suatu SMA yang dipindah kerjakan di satu SMA yang berbeda. Misal seorang guru SMA 1 Negeri Surakarta dipindah tugaskan di SMA Al-Islam 1 Surakarta. Nah, itu adalah termasuk dari mobilitas sosial horizontal. Mereka hanya berpindah tempat seperti itu. Nah, jika mobilitas sosial vertikal ini terdapat tingkatan di dalamnya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mobilitas sosial vertikal. Nah, sebelumnya di sini ada pengertian dulu. Maaf, kita back dulu pada pengertian sosialnya. Pengertian mobilitas sosial horizontalnya yang pertama yaitu mobilitas sosial horizontal ini merupakan peralihan individu dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk nih pada mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal ini adalah perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat atau yang memiliki sebuah tingkatan. Misalnya, seseorang pegawai itu berpindah posisi menjadi seorang bos. Nah, di sini terdapat tingkatan dari karyawan menjadi bos seperti itu. Selanjutnya yaitu ada nah ini masih dalam mobilitas sosial vertikal ini ada 2 jenis. Jadi ada yang pertama yaitu social climbing atau mobilitas sosial naik dan
social sinking atau mobilitas sosial turun. Jadi seseorang itu dapat berpindah statusnya, dapat menaikkan statusnya maupun menurunkan statusnya. Seperti itu. Kalau untuk mobilitas social climbing, contohnya seperti tadi yang karyawan menjadi bos. Kalau social sinking itu contohnya misal seorang pejabat yang dia itu melakukan korupsi atau penggelapan dana. Nah, seorang orang ini kemudian dipecat, maka dia sekarang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, itu merupakan mobilitas social sinking, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada bentuk mobilitas lainnya yaitu mobilitas intergenerasi. Apa itu mobilitas intergenerasi? Jadi mobilitas intergenerasi ini adalah mobilitas yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Bisa dari generasi orang tua, anak, kemudian cucunya, dari kakek, orang tua, anak, dan cucunya. Jadi dari generasi ke generasi itu merupakan contoh mobilitas intergenerasi atau antar generasi. Nah, selanjutnya ini mobilitas intragenerasi. Kalau mobilitas intergenerasi itu adalah perpindahan dalam dua atau lebih generasi, kalau intragenerasi ini hanya terjadi di dalam satu generasi yang sama. Seperti itu. Baik, kita akan memasuki topik pembahasan terakhir nih teman-teman, yaitu saluran mobilitas sosial. Nah, ada beberapa macam saluran mobilitas sosial, beberapa macam saluran yang bisa untuk bermobilitas sosial. Yang pertama, nah di sini ada gambar tentara. Ini menunjukkan bahwa mobilitas sosial mobilitas sosial dapat terjadi melalui angkatan bersenjata. Nah, seperti yang sudah kalian tahu pastinya di dalam angkatan bersenjata ini, di dalam TNI, Polri, polisi itu pasti mempunyai sebuah tingkatan, dari tingkatan paling bawah sampai ke tingkatan atasnya. Nah, itu bisa menjadi saluran atau kesempatan seseorang untuk bermobilitas di dalamnya, seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah lembaga keagamaan. Nah, di lembaga keagamaan ini juga terdapat tingkatan nih teman-teman, seperti kiai, gus, dan sebagainya. Nah, seorang juga bisa melakukan mobilitas sosial di dalam suatu lembaga keagamaan. Seorang bisa berpindah nih, yang tadinya jadi santri, misal dia belajar dan setelah itu dia menjadi ustadz atau ustazah. Nah, ini seseorang bisa meningkatkan status sosialnya. Tadinya tidak punya status sosial, menjadi punya status sosial sebagai ustadz atau ustazah di dalam lingkungan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ini ada saluran melalui lembaga pendidikan. Jelas ya teman-teman, seperti yang sedang kita laksanakan sekarang, yaitu pembelajaran. Jadi seorang individu itu dapat bermobilitas sosial melalui pendidikan, di mana kita sekolah dari SD, naik ke SMP, naik ke SMA, dan ke perguruan tinggi. Nah, seorang ini jelas bisa melakukan mobilitas sosial. Oke, nah yang keempat ini yaitu saluran politik. Nah, ya, lalu selanjutnya yang kelima ada saluran dari lembaga ekonomi, dan yang terakhir yaitu dari organisasi keahlian seperti IGI, Ikatan Dokter Indonesia, seperti itu. Nah, baik teman-teman, jadi untuk kesimpulannya dari pembelajaran kali ini, yaitu mobilitas sosial merupakan perpindahan status seseorang di dalam masyarakat, baik itu turun dan maupun sejajar. Nah, perubahan ini itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor budaya, faktor ekonomi, lingkungan, dan juga faktor tradisi. Nah, berbagai lembaga seperti pendidikan,
Politik, agama, ekonomi, dan juga organisasi keahlian ini menjadi saluran penting yang memungkinkan setiap individu itu untuk meningkatkan kedudukan atau status sosialnya. Baik, pembahasan materi pada kesempatan ini sudah selesai. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada jika ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.